A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika al-an'ami balhum adal ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jak TV. Apa kabar Anda? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Subhanallah, hari ini kita telah diberi nikmat yang sangat berlimpah sekali sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam program acara Terapi Kalbu dan hanya ada di Jak TV. Dan tadi kita di awal acara sudah mendengar ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-A'raf ya. Ayat 179 ya Mbak Marsha. Iya, dan menceritakan tentang makrifat ya. Iya, yang sangat berhubungan dengan kesembuhan dan tema kita kali ini ya Mbak betul, Marsha ya. Betul. Dan menceritakan tentang isi neraka jahanam itu ya, yaitu orang-orang yang lalai, yang tidak punya hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah, punya mata tapi tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan punya telinga tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Betul mereka sekali. Lalai terhadapnya. Iya, dan pastinya semua itu dapat tersembuhkan Mbak Ros dengan makrifat. Ma'rifatullah. Makrifat itu adalah tingkat penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan tingkat yang paling tinggi ya, betul dan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa sekali, taala, merasakan kehadiran Allah. Iya, betul sekali, dan seperti adanya koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Iya, dan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang makrifat ini, kita sapa dulu yang sudah ada di studio kita hari ini ya. Ada mantan pasiennya dari Pak Ustadz Sony, Bapak Sarmono. Assalamualaikum Bapak. Iya, dan juga Ibu Tuti. Ibu Tuti. Iya, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum, apa kabar? Ibu. Baik ya, baik Pak. Bu, sehat sekarang ya Bu ya, Bapak ya. Iya, nanti kita akan membahas
mengenai penyakit yang pernah diderita oleh Bapak dan Ibu. Darmono, Namun ya. sebelumnya kita juga sapa dulu Ustaz Iya, Sony benar. ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik aja. Sehat ya Pak ya. Sehat. Alhamdulillah. Iya, dan mengenai sehat, sembuh segala macam penyakit. Nah, Iya. kita ingin tahu sekali nih apa sebenarnya keunggulan dan keutamaan dalam makrifat ini, Pak Ustadz. Iya, terima kasih Mbak Mas ya. Para pemirsa yang budiman, sering sekali kita mengartikan bahwa makrifat adalah merupakan satu tingkat ilmu yang tinggi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di dalam rukun Islam, makrifat harusnya sebelum kita masuk Islam kita harus makrifat dulu. Artinya apa? Kenapa saya katakan demikian? Karena coba perhatikan di dalam rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, di mana kita berkata bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah, kita sebagai umat Islam berani mengucapkan saksi, aku bersaksi, harusnya kita sudah tahu dulu siapa kita dan siapa Allah sehingga kita berani berkata aku bersaksi. Nah, para pemirsa yang budiman, ada beberapa mungkin yang kita bisa jadikan sebagai literatur untuk sebagai perenungan kita bersama tentang makrifat ini sendiri. Allah mengatakan bahwa semuanya ini berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Artinya apa? Artinya saya, para pemirsa, ya semuanya ini, semua alam semesta ini, para hadirin yang ada di studio dan juga seluruh para pemirsa itu Allah mengatakan itu semua berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Jadi artinya kalau misalkan sekarang Bapak misalkan orang bule atau orang China atau orang India atau orang Arab ya, orang Jawa, itu semua kata Allah ini semua berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Ya. Mohon maaf sebentar Pak Ustadz, mungkin kita potong sejenak ya. Namun Anda jangan kemana-mana karena nanti akan ada lanjutan dari penjelasan Pak Ustadz tentang sembuh berkat makrifat. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu. Kayak aku pagi-pagi lari 30 menit, pulang bawa TV, mantap kan? Itu maling! Ustaz, aku atlet lari. Lari apa kau? Lari dari tanggung jawab. Pertanyaannya, saya nggak mau jawab. Julia Perez, coba. Semua cara Senayan mestinya adalah kompleks olahraganya. Deh. Jangan urusan politik yang melulu. Begitu. Capek deh gitu. Masalah sosial itu harus teriak juga. Ya, betul. Inilah pantas diangkat jadi menteri kan. Jangan kemana-mana, tetap bijak bicara sama jarak, ya kan? Hai pemirsa, apa kabar? Panas, Bu. Mendek. Oh. Gimana kalau yang berondong aja? Ya. Paus lewat. Jatuh lagi, aduh. Honey. Pokoknya lengkap, kap. This is Christian Bautista. Don't forget to watch Jalan Jalan Jakarta right here on Jack TV. Roti, Ronatike, bakar, bawa kabar, Eti, enak ditonton. Pemirsa, perut kenyang, hati senang, otaknya kenyang ya dengar-dengar info-info dari kita ini. Pokoknya di Roti Bakar semuanya bakal ada ya. Betul. Dari mulai A sampai dengan Z. Dari mulai dunia hiburan sampai dunia politik. Dari mulai tempat hiburan sampai tempat diskotek. Diskotek bilangnya. Roda dua, ku dapat dari ibu. Lu mabuk sari kurma kali lu. Jajah hijau. Kenapa? Oh, jajah hijau biliar. Ayah, karena rajin bekerja. Kacamatanya main hidung-hidungan bagus beli di mana? Hilang mood, semut mesti pakai helm.
kembali lagi dalam program Terapi Kalbu di Jak TV dan berlanjut dengan yang tadi sudah terpotongnya yaitu sembuh berkat ma'rifat. Silakan Pak Ustadz dilanjutkan kembali. Jadi para pemirsa yang budiman, seharusnya urusan ma'rifat ini adalah urusan sebelum kita berbicara syahadat. Jadi kita harus benar-benar sudah memahami betul ma'rifat ini. Nah, berdasarkan referensi tadi, semuanya ini berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Allah juga mengatakan, ya kan, aku tidak di timur dan tidak di barat. Kemana saja kau hadapkan wajahmu, di sana kau akan menjumpaiku, kata Allah. Artinya apa? Kalau saya menghadapkan wajah saya ke TV, saya menghadapkan wajah saya ke bapak, ke ibu, atau saya menghadapkan wajah saya ke wajah saya sendiri, atau saya menghadapkan wajah saya ke langit, Allah berkata, kemana saja kau hadapkan wajahmu, di sana kau akan menjumpaiku. Artinya apa? Semuanya ini berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Dan ingat, ada sebuah kata-kata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Semuanya ini berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Para pemirsa yang budiman, alangkah indahnya syahadat kita, di mana kita berucap, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kalau kita telah memahami ma'rifat. Coba perhatikan, ilmu ma'rifat ini banyak digali oleh para nabi sebelum era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu zamannya Nabi Musa, waktu zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beliau terkenal dengan ilmu tauhid, ilmu keesaan. Demikian juga pada waktu zamannya Nabi Isa dan para nabi-nabi sebelum era Rasulullah. Jadi urusan ma'rifat ini dianggap sudah selesai, sudah clear, sudah beres. Maka di dalam rukun Islam dimulai dengan syahadat. Karena dianggap urusan ma'rifat sudah selesai sehingga kita berani berkata, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah para pemirsa yang budiman, urusan ma'rifat ini sangat penting. Kenapa? Karena ternyata kalau kita nanti setelah bersaksi di syahadat, ada urutan nomor 2 yaitu sholat. Nah kalau kita pada waktu mengerjakan sholat, urusan ma'rifat belum beres, itu yang ada, Allahu Akbar. Karena kita belum memahami ma'rifat, pikiran kita jadi kosong. Kita nggak tahu ini harus bagaimana. Akhirnya kita bayangkan Tuhan ada di langit. Ya mungkin para pemirsa membayangkan Tuhan ada di sajadah. Mungkin juga ada yang membayangkan Tuhan ada di Ka'bah. Jadi beraneka ragam membayangkannya. Kenapa? Karena urusan ma'rifatnya belum diberesin. Nah, para pemirsa yang budiman, mungkin bisa dijadikan sebagai bahan renungan ya. Beberapa referensi tadi yaitu Allah berkata, aku tidak di timur dan tidak di barat. Kemana saja kau hadapkan wajahmu, di sana kau akan menjumpaiku. Allah berkata juga, semuanya ini berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Ya kan? Bahkan salah satu dari beberapa sifat Allah adalah Allah yang paling mendahului dan Allah yang paling mengakhiri. Jadi artinya apa? Ini kalau kita berbicara sebuah era, Allah yang paling sini dan Allah yang paling sini. Jadi yang di tengah ini semua berkumpul menjadi satu, yaitu Esa. Nah urusan ma'rifatnya harus selesai dulu, harus beres dulu. Kita harus tahu persis, kita harus merasakan, kita harus feel, kita harus rasa. Ya inilah siapaku, siapa Allah, siapa kita. Betul-betul kita sudah beres, clear urusan ma'rifat. Nah baru kita, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ingat, itu adalah sebuah saksi, aku bersaksi. Nah ini sangat penting, kenapa? Karena pada waktu kita sholat, coba perhatikan. Allahu Akbar. Kalau kita benar-benar merasakan, memahami ilmu ma'rifat tadi, kita betul-betul tahu what is the meaning of Allahu Akbar. Apa yang dimaksud dengan Allahu Akbar. Sehingga akhirnya pikiran kita nggak kosong. Para pemirsa yang budiman, surat Al-A'raf tadi mengatakan, akan aku penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak pernah mereka gunakan untuk memahami. Mari para pemirsa yang budiman, mulai hari ini, mari kita gunakan hati kita untuk memahami interaksi hubungan antara ma'rifat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Insya Allah kalau kita betul-betul menggunakan hati kita untuk memahami itu tadi semua, maka efeknya hati kita menjadi adem, hati kita menjadi bersih karena kita takut. Coba bayangkan saja, kalau pada hari ini para pemirsa menganggap bahwa tubuh saya adalah bagian dari tubuh para pemirsa, atau saya menganggap bahwa tubuh saya adalah bagian dari